Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tukadzizu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu astatal yura a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa setiap pagi ini kita menjalankan apa yang namakan sampaikan meskipun satu ayat dalam PBA, pencerahan bimbingan amalan tiap pagi. Perlu kita ketahui di dalam segala hal yang kita lakukan penuh dengan tantangan, penuh dengan gebrakan, penuh dengan suatu hal yang kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi sering itu posisinya menjebak kita. Dengan tipu muslihat iblis yang dijalankan, yang diterapkan dan peraturan iblis bla 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 bla, ini akan menekan kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang tersesat. Ketersesatan iblis ini tidak luput dengan apa yang dinamakan tempat tidur seperti ini. Ini tempat tidur, ini sarangnya iblis juga. Ingat, perlu diketahui. Tempat tidur adalah sarangnya iblis. Makanya salah satu riwayat mengatakan, ketika kamu datang tempat tidur, jangan langsung tidur. Kadang ada iblis di sini, makanya pakai sapu, bersihkan dulu. Ini sunnah, bersihkan dulu, kemudian doa. Ada amalan yang khusus untuk doa sebelum mau tidur selain doa mau tidur. Amalannya apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian baca surat Al-Baqarah 286, 287, 285, 28. Dari mulai lilladina sampai kemudian amana rasulah bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai terus sampai habis. Kemudian antum tidur. Ingat sebelum tidur biasakan baca apa? Baca surat Al-Mulk. Ini bagus sekali buat kita. Kenapa sekarang seperti ini? Karena ini merupakan ketika kita tidur ini kita latihan mati. Ketika kita tidur di tempat tidur, kita latihan mati. Makanya mereka yang tidur tidak baca doa sebelum tidur. Tidak membaca ayat-ayat Allah sebelum tidur. Mereka terjebak kadang-kadang kalau orang Jawa bilang kelindian. Makanya doa ini merupakan penting buat kita. Doa adalah bagian daripada ibadah. Ibadah kita kepada Allah. Ketika kita mau tidur berdoa. Bangun tidur pun berdoa. Ini merupakan suatu hal di mana penerapan ini sangat bagus apabila kita laksanakan dengan istiqomah setiap hari. Ingat, kematian-kematian yang ada, kematian-kematian yang kita jalani ini belum tentu husnul khatimah. Ingat itu. Jangan mentang-mentang kita ahli ibadah, kita rajin dalam ibadah, kemudian kita yakin bahwa kita akan mati dengan husnul khatimah. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak jadi jaminan apabila hati kita ini diisi dengan rasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kategori kita orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam khalidina fiha. Dalilnya orang munafik laki dan perempuan juga orang kafir adalah mereka cocok mereka di neraka jahanam. Ya hasbuhum, dan ini tempatmu.
Wala'anahumullah, dan Allah melaknat dengan azab-azab, walahum azabun muhin, dengan azab yang sangat pedih. Makanya hati-hati ketika mereka yang meninggal, rata-rata mereka dari tempat tidur. Di dalam tidurnya tidak berdoa, di dalam segala tidak berdoa. Kita harus berlapang diri dengan apapun yang kita lakukan, senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan mulut lisan kita ini tidak menyebut asma Allah. Baca Al-Ikhlas sebelum tidur. Baca ayat-ayat Allah sebelum tidur. Kenapa? Akan membentengi kita. Dan yang paling penting, wudhu dulu. Maka tadi Ustaz atau amalan yang diberikan ini pejangan daripada peninggalan Mbah Maimun, yang beliau adalah seorang waliullah, meninggalnya di kota suci Mekah. Dalam wejangannya ke salah satu muridnya, ketika mau tidur, ambil air wudhu dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sholat witir. Setelah sholat witir, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Setelah 21 kali, baca bismillah, kemudian apa yang dilakukan? Baca surat Al-Baqarah terakhir. Mulai lillahi ma fis samawati wal ardi wa tubti ma anfusikum aw tukhwa yuhasikum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir qadir wa khalisahi. Terus sampai habis. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isra ma hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala nabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baca semua ayat-ayat ini dan rutinkan, istiqomahkan, agar kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian kita benar kematian yang husnul khotimah. Ada 10 jasad yang tidak hancur dalam kubur. Ini merupakan keistimewaan bahwa apa yang dia mati, apa yang dia jalankan sama di hidup ini, di dunia, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai husnul amal. 10 jasad manusia yang tidak hancur dalam alam barzah, alam kubur, artinya orang ini kategori orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala amalnya. Satu adalah orang-orang, yaitu jasad orang yang berperang. Jasad fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Kalau dulu perang, kalau kita sekarang perang melawan siapa? Melawan hawa nafsu. Yang kita menjadi fisabilillah, siapa yang perangi? Iblis, iblis tentara, iblis semuanya. Hancurkan sekali, hancurkan dengan cara apa? Dengan cara kita memerangi kemaksiatan, dengan cara kita memerangi riba, dengan cara kita memerangi segala hal yang Allah sudah larang. Allah tidak bisa. Sekali Allah haram, tetap haram, tidak bisa haram dibikin halal. Penting untuk kita jadikan suatu hal yang menjadikan suatu khas yang paling utama. Satu, jasad fisabilillah tidak akan hancur. Yang kedua adalah jasad orang alim. Seorang alim yang dikatakan alim itu bagaimana? Orang alim adalah orang selalu menjalankan perintah Allah. Takut pada Allah bukan karena apa dia, bukan karena dia mengharapkan surga Allah, tidak. Meskipun dia tidak diterima, dinasukan di neraka, dia tidak peduli, tapi dia menjalankan ibadah, menjalankan segala ketentuan. Karena apa? Karena cintanya sama Allah, karena sayangnya ingin ketemu Allah. Ini orang alim. Makanya orang alim takut ketika dia menjalankan kemaksiatan. Kalau kita bukan alim, kita alum. Kenapa? Alum, layu. Layu apa? Layu untuk menjalankan perintah Allah. Males. Makanya kalau kita alum, bukan alim, jadinya alum. Kalau mati pun juga sulh khatimah. Masya Allah, a'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah jasad muadzin. Tahu muadzin? Orang yang kerjanya di masjid-masjid, bagian azan, bagian qomat, itu pahalanya luar biasa. Dia memanggil semua orang-orang yang ada untuk diajak sholat. Makanya kalau jadi muadzin rebutan, itu pahala luar biasa. Subuh dia manggil, as-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, dia panggil semuanya, itu pahalanya luar biasa. Jasadnya juga tidak akan hancur dalam alam kubur. Kemudian ke tempat ada jasad pembawa Al-Quran, semua atau hafiz Quran. Makanya hukumnya berat bagi orang yang sudah hafiz Quran, itu hafiz Quran. Kemudian karena tidak dihafal terus kemudian tidak hafiz Quran, ini dosanya besar.
Sekali hafiz Quran selamanya sampai menjelang ajal. Sampai ajal kita nyampe. Kenapa? Karena pahalanya jasad kita tidak akan hancur. Kemudian yang kelima, jasad Nabi. Yang keenam, jasad orang yang mati syahid. Tahu tentang mati syahid tidak perlu dijelaskan lagi. Yang ketujuh, jasad perempuan yang mati pada saat nifas. Jadi pada saat nifas perempuan itu meninggal, ini jasadnya akan utuh. Jasad yang kedelapan dan jasad orang yang menjalankan sunnah. Ketika dalam hidupnya dia senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dia tidak akan pernah lepas dari sunnah Rasul. Masya Allah, orang-orang ini akan mendapatkan jasad yang utuh di alam barzah. Yang kesembilan, orang yang terbunuh karena dizalimi. Jadi tidak usah takut ketika antum dizalimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa qul jahaq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Tidak usah takut. Kezaliman yang ini antum akan mati dalam keadaan syah. Dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 10, jasad orang yang mati pada hari Jumat. Orang yang mati pada hari Jumat ini merupakan mereka bagian bagi hamba Allah yang paling mulia. Kenapa? Siapapun yang mati di hari Jumat, salah satu riwayat menyebutkan kematian di hari Jumat akan dibebaskan dengan fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Pertanyaan alam kubur. Bagaimana pertanyaan alam kubur? Man rabbuka, man dinuka, dan semuanya. Pertanyaan itu kalau kita bisa jawab. Tetapi kita harus pikir, yang kita hadapi ini siapa? Yang kita hadapi ini siapa? Kalau kita menghadapi manusia biasa, oke. Yang kita hadapi makhluk Allah yang bisa menggetarkan. Karena apa? Karena banyaknya pahala-pahala yang bejat pada diri kita. Artinya apa? Dosa-dosa kita berkelimpang. Pahalanya nggak ada. Masyaallah muslimin muslimat rahimatullah. Mulai sekarang, biasakan dengan tausiah dikit ini, satu ayat yang saya sampaikan ini. Apapun yang terjadi, mari kita berdoa. Apapun yang terjadi, mari kita jalankan untuk bersalawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita mau tidur, baca wudu dulu, kemudian sholat witir, kemudian baca bismillah 21 kali, kemudian baca surat Al-Baqarah yang terakhir. Insya Allah kalau ini istiqomah, antum tidur, bangun tidur pun dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dalam tidur kita mati, diambil oleh Allah, dipanggil Allah, insya Allah digolongkan kematian yang husnul khatimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.